Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alif Misnali dan kita masih berada di project Mio Sporty gua ataupun project Mia. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita fokus asang semua bodi kasar dan bodi halus beserta perintilan-perintilan kayak behel, lampu belakang, dan lain-lain. Di video kali ini udah masuk ke bagian modifikasi. Nah, dan modifikasi yang akan gua lakukan di video kali ini adalah melakukan pergantian pada bagian pengereman motor Mio Sporty gua. Sebelum gua liatin ke kalian part yang akan gua ganti di video kali ini, gua mau liatin dulu di bagian pengereman bawaan motor gua seperti apa. Nah, untuk master remnya sendiri di sini ini masih bawaan standar motor Yamaha Mio Sporty ataupun Mio Smile ya. Walaupun gua kurang tahu ini udah pernah diganti atau belum. Cuman di sini untuk bagian master remnya ya bawaan lah. Cuman ini masih mumpuni kok, masih bisa dipakai, layak pakai pokoknya. Kita lanjut turun ke bagian bawah. Di sini untuk selang remnya udah gua sempet ganti ke merek yang TAD Racing. Walaupun harganya murah, tapi lumayan, gak bikin motor gua jadi nggak enak atau gimana gitu. Dan ini untuk tampilan lumayan terlihat seperti TDR dan kawan-kawan gitu. Terus untuk bagian kaliper di sini kebetulan udah gua ganti ke kaliper Mio Smile. Kenapa gue ganti ke Mio Smile? Karena kebetulan halu-halunya juga udah gue ganti ke Mio Smile. Makanya kalau kalian bisa lihat, ini gue nggak cat, gak gue apa-apain karena gue niat emang mau ganti suatu saat nanti dengan kaliper aftermarket yang lumayan gitu lah ya, dibandingkan dengan standar bawaan motor yang satu piston. Dan untuk di bagian piringannya ini gue masih pakai bawaan motornya, bawaan gue pas beli motor ini. Dan bentukannya seperti ini udah lumayan kemakan. Yang gue rasain ini piringannya ini udah nggak rata dan udah bergelombang parah, jadinya wajib kita ganti. Ngomong-ngomong soal pengereman bawaan motor, sebenarnya pengereman bawaan motor ini udah cukup buat gua. Cuman untuk mendobrak sedikit penampilannya secara estetiknya ya, gua wajib ganti di bagian kaliper dan piringan, karena itu merupakan bagian yang lumayan mencolok dari sebuah motor. Jika dibandingkan dengan master rem kan lumayan tertutup, yang kelihatan tuh paling handle-nya doang. Nah, jadi menurut gue ini masih bisa nanti-nanti lah gitu. So, kalaupun gue ganti ke kaliper 2 piston, sebenarnya master rem bawaan harusnya masih bisa ngangkat gitu. Nah, terus yang paling kelihatan itu adalah di bagian piringan. Kalau misalkan gue ganti ke piringan yang lebih mantep, lebih gede, itu bikin motor jadi terlihat lebih ngisi ataupun lebih padat gitu guys. Jadi alasan gue mau fokus di pengereman kali ini itu adalah yaitu gue mau ngejar tampilan dan juga mengejar safety dan fungsionalnya juga. Jadi kaliper dan piringan yang bakal gua ganti di video kali ini adalah ini dia. Untuk kalipernya sendiri gua pakai dari Nissin. Nah, di sini disclaimer dulu, ini adalah Nissin yang copy bukan yang ori. Harganya juga cukup murah. Harganya segini. Untuk link pembelian semua part-part ini di video kali ini tuh kalian bisa cek di deskripsi ya, kalau misalnya kalian minat. Nah, di sini kalipernya gue percayakan pada Nissin Samurai. Nah, terus selanjutnya gue udah beli juga yang namanya piringan dari merek CBH ataupun CBH. Nah, di sini ukurannya ini yang 260 mm. Nah, ini tampilannya gue sengaja pilih yang kayak gini soalnya biar lebih minimalis dibandingkan dengan bentuknya itu yang gerigi-gerigi gimana gitu ya kan. Terus selanjutnya juga udah gua beli dan siapin juga untuk baut piringannya. Di sini gua beli yang L, yang stainless, yang harganya juga gua lupa berapa gitu. Nah, ini untuk harganya segini dan untuk bautnya ini harganya segini. Untuk video pengereman ini nggak lebih dari 500.000 udah dapet tampilan dan udah dapet fungsional yang harusnya lebih baik dibandingkan standaran. Walaupun memang kalau misalkan kopi ataupun KW itu biasanya nggak terlalu bagus ya, cuman ya mudah-mudahan di kasus gua nggak bakal yang gimana-gimana gitu. Soalnya udah ada yang make di anak-anak sini. Sebenarnya gua beli duluan tapi gua pasangnya telat, baru sekarang dia udah pakai duluan malah. Walaupun dia nyusul gitu belinya. Dan dia bilang oke-oke aja, cuman memang harus lebih sabar di bagian pembuangan minyak remnya, pembuangan angin palsunya gitu. Nah, langsung aja gua unboxing untuk kalipernya. Nah, di sini untuk paket pembelian kalipernya ini sendiri dengan harga yang udah kita keluarin di angka 200 ribuan, ini kita dapat untuk bracket ukuran 260 mm gitu. Nah, bentukannya kayak gini, ya standar-standar aja. Dari plat biasa, tapi lumayan bahannya tebal dan berat. Terus selanjutnya juga kita dapat ini untuk baut-baut, terus untuk ring bagian kaliper, terus tonjokan di bagian piston dan lain-lain.
Ini udah kita dapetin secara cuma-cuma dari paket pembelian. Dan udah jelas kita dapet unitnya. Di sini Nissin Samurai. Ini untuk build quality-nya sebenarnya ini cukup bagus dibandingkan dengan KW-KWN yang lain. Soalnya sebelumnya udah gua pernah nyoba pegang unit Nissin Samurai yang KW-nya itu murahnya kebangetan. Udah nyoba juga yang orinya juga seperti apa, dan ini kalau misalkan bisa gua jelasin ke kalian, ini build kualitasnya lumayan ya dibandingkan dengan yang paling murah yang pernah gua pegang dulu. Cuman memang kalau misalkan kita mau bahas detail-detailan, ini kalian bisa lihat ini baut di bagian tonjokan as ampas remnya ini kayak gini, yang harusnya tuh bentuknya nggak kayak gini ya, lebih bagus gitu dan lebih lumayan lah build quality-nya. Cuman untuk finishingnya di sini gue akuin lumayan. Cuman memang kalau misalkan mau dibandingkan dengan yang ori jauh banget gitu. Kerasa lah, tanpa kalian pegang pun dilihat aja udah kelihatan kalau yang ori itu jelas di atas yang ini gitu, jelas jauh banget. Dan selanjutnya kita coba unboxing untuk piringannya ya, yang dari CBH ini ataupun CBH dengan ukuran 260 mili. Ini udah ditimbun beberapa bulan, mungkin adalah 2 bulanan gitu ya. Soalnya gue belum sempet ngurusin Mio gue lagi ataupun si Mia ini, jadinya mohon maaf. Nah, di paket pembelian ini dengan harga 100 ribuan, 100 ribu lebih kalau nggak salah, kita udah dapet bracketnya. Di sini bracketnya finishingnya lumayan bagus. Terus ringan juga bahannya. Cuman kalau untuk durability-nya ataupun build quality-nya apakah kuat atau enggak, gua nggak tahu juga. Dan kemungkinan besar ini nggak bakal kepake guys di video kali ini. Karena bracket bawaan piringan ini dengan si kaliper Nissin ini beda. Kalau misalkan bracket bawaan dari si piringan ini kayaknya memang diperuntukkan untuk kaliper bawaan Mio Smile. Jadi kemungkinan untuk kaliper Nissin ini nggak bakal kepake si bracketnya ini. Nah, terus kita juga dapet 2 baut dan udah jelas kita dapet unit piringannya di sini. Nah, ini ukuran 260 mili. Ya, ini bukan floating ya. Jadi untuk harga segini, untuk kalau misalnya dapat floating itu agak mustahil ya. Jadi jangan terlalu berharap dengan harga 100 ribuan lebih dikit ini. Tapi ini harusnya udah cukup lumayan kalau misalkan dipakai di Mio Sporty yang speknya masih standaran ataupun mentok-mentok 54 atau 56 gitu ya. Udah gue jelasin barusan, gue ganti piringan, gue ganti kaliper Nissin yang KW-KW-an, dan juga gue sekalian ganti dengan baut piringan. Nah sekarang bala masa gue akan pasang semua part-part ini ke motor gue, dan kita lihat nanti seperti apa tampilannya setelah udah dipasang semua. Oke? Jadi nanti juga gue bakal lakuin sedikit quick review di akhir. Jadi kalian stay tune aja dan tonton video ini sampai habis. Oke? Dan kita lihat nanti apakah bracket ini kepake atau tidak, ataupun kita lihat bracket mana yang kepake dan kita lihat nanti apakah ada kendala saat pemasangan atau tidak. Nah, ini kondisi piringan bawaan motornya, misalnya kelihatan ini tuh udah nggak rata. Jadi ya harusnya dari secara kasat mata juga udah kelihatan sih. Dan di sini untuk piringannya udah terpasang, lumayan sih, lumayan kelihatan ngisi gitu. Apalagi nanti kalau misalnya udah dipasang ya kan, ditanemin dengan kaliper dari Nissin yang kopi-kopian.
Nah, sekarang gue coba dulu mau make bracket yang bawaan piringan dengan masih menggunakan kaliper bawaan motor gue. Nah, di sini gue pengen lihat apakah masuk atau tidak. Oke, di sini untuk proses pemasangan kaliper dan piringannya ada sedikit kendala di mana ternyata seperti yang gue bilang, gue nggak tahu durability-nya kayak gimana. Nah, ini bracket bawaan dari piringan CBH ini tuh patah guys. Tadi waktu pas gue ngencengin baut di bagian atas di bagian halu-halu yang ini nih. Nah, pas gue ngencengin dan belum terlalu kenceng juga, ini udah langsung patah guys. Nah, ini serpihannya mana ya? Serpihannya ini nih guys. Nih, ini tadi ngedadak patah guys, gila. Jadi untungnya sih belum dipakai ya motornya. Untungnya lagi ini nggak bakal kepake. Cuman ya agak disayangkan aja sih ini patah gitu. Ya, jadi untuk kalian kalau misalkan mau ngikutin setup dari pengereman depan gua, ya gua saranin ya ini nggak bakal kepake gitu intinya. Dan ini juga kalipernya udah kerakit ya, tinggal nanti kita pasang, tempelin, dan baru nanti kita lepas si selang remnya dan lain-lain, dan nanti kita coba bleeding. Nah, di sini gua coba dulu untuk lihat fitmentnya setelah udah dibaut nanti seperti apa kelihatannya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan kaliper dan piringannya alhamdulillah udah beres. Udah terlihat fitment sementaranya seperti ini ya guys ya. Lumayan jadi cakep gitu, jadi lebih padat lagi bagian kaki-kaki depan gua. Tinggal nanti kita urusin bagian velgnya gitu guys. Untuk di pemasangan kaliper dan piringan di sini gua ganti dua baut. Baut ini gua ganti karena baut yang dulu gua beli pas pertama ini kepanjangan, padahal ini udah diganjel pakai ring tapi tetap kepanjangan. Nah, gara-gara kepanjangan itu yang mengakibatkan si bautnya ini itu tembus sampai kena ke piringan kalau misalkan dipaksain buat dikenceng. Jadinya mentok nih ke sini ke piringan, jadinya nanti nggak bisa berputar. Dan juga di bagian sini ternyata ada sedikit kendala, dimana kalau misalkan dikencengin sampai habis ke bracket yang bawaan si kaliper, ini malah bautnya juga nembus gitu sampai ke bagian dalam sini. Nah, itu juga bisa bikin nempel ke disk gitu sih bautnya. Cuman di sini gua perhatiin sih aman ya tuh. Kayak mungkin dalam masih ada 2 milian deh kayaknya ya. Nah, itu sebenarnya masih aman, masih bisa dikencengin 1 kali putaran lagi, cuman gua jaga-jaga aja gitu. Dan pengen lihat kalau misalkan tanpa dikencengin yang terlalu ekstrim apakah aman atau enggak gitu. Nah, sementara kayak gini aja dulu, dan sekarang mungkin bisa langsung beralih ke proses bleeding minyak remnya, dan nanti kita lihat apakah bakal pakem atau enggak. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja testimoni dari gua seperti apa. Oke, alhamdulillah untuk kaliper terus piringannya udah terpasang ya. Pakai nih motor selama seminggu lebih dikit. Dan sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian gimana sih rasa dari pengereman yang udah kita upgrade kali ini. Nah, selama pemakaian seminggu gue pakai lumayan ke tempat gym, terus ke Ciamis, terus kemarin juga bolak-balik Tasik, terus ya dipakai ke keliling-keliling kampung gitu, dan gua ngerem, dan juga waktu pas gua ngetes bawahnya agak ngebut.
mungkin ekspektasi dari kalian itu ya, nama juga kaliper kopi-kopian pastinya ada minus ataupun biasanya orang bilang pengeremannya Senin Kamis kan. Nah ternyata di kasus gua ini untuk masalah rem Senin Kamis itu gak terlalu berasa, bahkan gua ngerasanya kayak normal-normal aja. Cuman yang gua ngerasain anehnya itu adalah di bagian waktu pas gua ngerem, dia pakem, misalkan sekali pencet tuh dia mau ngerem, terus pelan-pelan juga dia mau ngerem. Nah tapi kalau misalkan di remnya itu sampai mentok, itu entah kenapa batok gue tuh ngegeter, kayak komstirnya udah kena gitu. Nah mungkin padahal kalau misalkan dipikir-pikir gue udah ganti komstir baru gitu, satu set gitu komstirnya. Nah tapi kenapa ngerasa kayak geredek? Mungkin memang mudah-mudahan aja di bagian komstir ya, waktu pas pemasangan kan kita nggak pakai tracker ya, kita pakainya pasang manual. Jadi ya mungkin waktu pas dipakai berhari-hari setelah restorasi kemarin, menyesuaikan lagi posisi komstirnya, baut pengancing leheran komstirnya itu tiba-tiba oblak lagi ataupun ya kurang ngepas ternyata karena ada sedikit perubahan setelah dipakai berhari-hari gitu. Ditambah juga di daerah gua kan jalannya masih ada yang jelek, jadi mungkin itu ngaruh. Bisa aja nanti dikencengin, bisa aja hilang gitu, mungkin lah ya. Cuman di kasusnya anak-anak di sini ada yang pakai juga, itu aman gitu. Cuman memang agak Senin Kamis kalau yang kasusnya anak-anak di sini gitu. Nah kalau di kasus gua Senin Kamisnya nggak berasa banget dan bahkan rasa normal-normal aja. Cuman ya ini di bagian komstir aja. Mudah-mudahan bagian komstir gua ya yang bermasalah. Cuman entah kenapa lagi hari terakhir kemarin gua pakai nih motor, nggak Senin Kamis, tapi tiba-tiba waktu pas gua ngerem ngelos sampai ke belakang. Wah anjir kaget, ini apa nih, apa kaliper gue yang salah atau gimana gitu. Nah pas gue lepas tuasnya dan terus gue rem lagi normal gitu. Nah itu gue kaget. Nah dan itu gue berasumsi bahwa di bagian seal masternya di sini itu harus ganti mungkin, ataupun memang masih ada angin palsu yang harus dibuang gitu. Dan juga sebenarnya gue udah riset di YouTube dan beberapa konten gitu, dengan kaliper Nissin yang kopi-kopian ataupun bagusnya itu diganti dengan seal yang bawaan motor apa gitu, diganti sealnya, dan itu bisa ngaruh banget gitu. Nah kalau di Nissin Samurai yang kopi ini katanya pakai seal pistonnya itu dari motor Supra kalau nggak salah. Nah itu bikin pengereman jadi lebih enak lagi gitu. Itu quick review yang bisa gue sampaikan ke kalian di video pergantian kaliper dan piringan di motor Mio Sporty gua gitu. Kita udah upgrade walaupun memang ini budget pelajar banget. Mudah-mudahan kalian gak terlalu meniru juga ya, karena ini KW, gak recommended banget. Cuman kalau misalkan kalian kepepet ya ini oke-oke aja sih menurut gua. Cuman gua masih harus bikin review setelah pemakaian sebulan, 2 bulan, ataupun setelah pemakaian yang lumayan ekstrim ataupun jangka panjang gitu. Kalau untuk look sih, bikin motor Mio Sporty gue ini jadi lebih padat lagi, ditandem lagi dengan ban depan yang ukuran gede 90-80, udah bikin terlihat kaki-kaki depan dan belakang itu jadi lebih sesek gitu. Nah, pokoknya gue bakal kasih tau ke kalian plus minus dari pemakaian kaliper Nissin Samurai kopian ini dan juga piringan CBH ini. Walaupun kopi-kopian masih lebih baik dibandingkan dengan standar katanya, tapi menurut gue juga ya selagi itu bukan ori sebenarnya sih masih harus rada dipertimbangkan gitu. Jadi jangan terlalu mikir kalau yang penting udah upgrade pastinya lebih bagus dong. Belum tentu ya, karena ingat sekali lagi ini kopi bukan ori. Kalau ori udah pasti jos. Udah sampai di sini aja untuk video kali ini. Video kita upgrade pengereman depan motor Mio Sporty gua dan sedikit review dari pemakaian selama 1 minggu, quick reviewnya. Dan nantikan aja video full review dari pengereman yang udah kita upgrade ini di video yang akan datang. Dan stay tune untuk project Mio Sporty gua yang masih akan tetap berlanjut. Belum ganti velg, belum ganti lampu, dan masih ada beberapa part lainnya. Ya udah, thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Alim Snali, gua cabut. Bye bye.